Pagi yang cerah menaungi wilayah Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, SIK, SH, MH, bersama jajaran hadir di SMK Manbaul Ulum dalam kegiatan Police Goes to School. Suasana hangat dan penuh antusiasme terlihat saat jajaran kepolisian berinteraksi langsung dengan para siswa, memberikan edukasi dan motivasi untuk menjadi generasi muda yang berkarakter, disiplin, serta sadar hukum. Jadi, menurut Bapak, tidak ada alasan untuk semuanya untuk tidak bisa mencapai sukses, untuk tidak bisa menggapai sukses, karena semuanya ada. Bisa? Harapannya bisa membawa teknologi dengan keilmuan dan keislamannya, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Lanjut, Pak. Saya minta waktu tidak lama, Pak Adik sekalian. Tolong ingatkan saya kalau saya lebih dari jam 8. Adik sekalian, tugas Bapak itu kamsel tim cara lantas. Ya. Yang pertama dan utama itu keamanan dulu. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau adik-adik itu tertib di jalan, adik-adik itu melindungi dirinya sendiri dan juga orang. Jadi Bapak minta adik-adik sekalian lebih tertib lagi jalan agar selamat di jalan, dan yang pasti adik-adik harus mau tertib untuk melindungi orang lain juga di jalan. Selamat sore, akan menunjukkan dalam telepon melalui efek yang depresi dan perubahan perilaku yang mengkhawatirkan. Terjadi perubahan depresi sampai akhirnya penyakitnya tidak bisa diobati, dan sekarang yang bersangkutan sedang menjalani perawatan secara psikis di rumah sakit kejiwaan. Jadi sebegitu bahayanya narkotika bagi generasi muda. Untuk narkoba adalah zat adiktif baik dari alam, yang berasal dari alam, dan itu tuh narkoba itu bisa membuat penggunanya ini ketergantungan. Yang dimaksud Bapak dengan tadi narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jangan sampai orang tua yang sedang membiayai untuk di sini, harapannya masa depannya, cita-citanya sesuai dengan keinginan orang tua, tapi akhirnya terganggu dengan obat-obatan seperti ini yang tidak bisa akhirnya melanjutkan ke sekolah. Hidup sehat tanpa narkoba, raih cita-cita agar orang tua bahagia. Mungkin Kita secepatnya lapor kepada aparat penegak hukum. Kedua, apa yang kita lakukan? Ceritakan kejadian yang kita alami tersebut kepada orang-orang terdekat, seperti ke orang tua. Segeralah biro terkait waktu data kita itu dibutuhkan untuk kepentingan penyelidikan atau pelaporan di kepolisian. Ada undang-undang terbaru namanya Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Siswa. Dulu ini tidak ada ancaman hukuman yang sekarang dengan adanya Undang-Undang TPKS bisa diancam pidana penjara. Kalian juga jangan sembarangan membawa senjata tajam. Seseorang yang membawa senjata tajam bisa diancam pidana 10 tahun. Manakala korbannya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ancamannya berapa tahun? Sesuai dengan program Pak Gubernur dengan pancawaluyannya, generasi-generasi yang cager, sehat, baik, yang hal-hal yang baik, benar. Kalian dalam hal berjuang harus
sesuai dengan akidah agama dan akidah. Udah, pintar. Satu lagi apa? Singa. Kalian harus kreatif. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Hari ini kami datang lagi. Cuma yang ke Mambau Lulung rasanya saya yang pertama ya, bener nggak? Belum. Anak-anakku polisi-polisi datang keliling-keliling di sekolah-sekolah. Kira-kira ngapain sih? Mau ngerazia? Mau ngapain? Coba ada yang berani jawab nggak? Kira-kira Bapak Ibu polisi ini ke sekolah ngapain sih? Tujuannya apa? Mau merazia, Bu. Sambil menghimbau. Hah? Ya pakai ini ya, Pak? Sambil menghimbau. Mau merazia sambil menghimbau. Kok kamu tahu sih? Mau mengedukasi siswa dan siswinya agar taat berlalu lintas. Eta memberikan edukasi supaya kamu tertib, supaya kamu patuh, supaya kamu jadi orang hebat. Ya udah dikasih. Ya, semoga jadi desainer hebat. Ibu Kapolresta ingin memastikan kamu semua di sini bisa belajar dengan lancar, supaya kamu di sini sedang belajar nggak ada hambatan. Kamu terlindungi, bisa menggapai cita-cita kamu setinggi langit. Mau jadi apa? Polisi. Yang kencang lagi. Polisi. Ibu, saya mau jadi polisi. Ibu, saya mau jadi polisi. Ya udah, apa sih kamu pengen jadi polisi, Pak? Membahagiakan kedua orang tua. Ya Allah. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Mambau Lulung? Bisa. Makasih. Jadi orang hebat, jadi polisi yang bager. Jadi apa tadi cita-citamu? Jadi psikolog. Psikolog. Ya udah. Kenapa didorong jadi orang unggul? Indonesia kaya. Jaga kekayaan kita. Jangan sembarangan. Kamu harus jadi orang hebat. Jangan sampai kekayaan kita habis. Jangan sampai kekayaan kita diambil alih orang lain. Jangan sampai kekayaan negara kita diambil bangsa lain. Kalau dulu penjajahan dengan senjata, sekarang kita dijajah dengan yang namanya narkoba. Kalau lapor polisi, pencet di handphonemu layanan 110. Ke depan SDM kita semakin melimpah, ya. Saya ingin perempuan-perempuan bisa berdaya, jangan tergantung sama orang lain. Ibu mau minta foto. Boleh nanti. Ya, makasih ya. Perempuan harus mandiri, laki-laki apalagi. Tantangan kamu ke depan ini masih banyak. Kemajuan teknologi, saya lihat nih pada bawa HP semua. Teknologi yang semakin maju, kamu manfaatkan untuk yang tadi. Kemandirian kamu. Belajar dari internet, dari YouTube, dari berbagai platform boleh. Jualannya di online boleh. Tapi ingat, nah sekarang di dunia siber banyak kejahatan online, kejahatan siber. Jangan sampai kamu jadi korban penipuan di dunia online. Itu saja pesan Ibu Kapolres. Saya berharap kamu semua jadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Berdoa dalam hati. Triknya supaya kamu jadi orang hebat, minta sama Yang Maha Kuasa, minta ridho kepada orang tua kamu ikhtiar, pasti jalan kamu mudah. Karena saya yakin betul di masa-masa yang kalian hadapi hari ini, itu mencari jati diri itu akan sangat susah. Beberapa hal kegiatan positif itu susah untuk dicari. Percaya sama saya, ketika kita mengisi sesuatu hal yang positif, kerugiannya paling cuma masalah waktu di hari ini. Tapi hasilnya nanti next kemudian akan dipetik hasilnya. Jangan sampai kalian terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya salah tadi. Pakar filsafat pendidikan
magic itu kesadaran yang mampu dipengaruhi oleh kesadaran orang lain. Yang kedua, kesadaran aib. Kesadaran aib adalah kesadaran yang acuh terhadap kesalahan orang lain. Yang ketiga, kesadaran di atas kesadaran. Kesadaran kritis namanya. Kesadaran yang tegak pada kebenaran. Kesadaran yang taat pada kebenaran. Contoh